Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Orientalis Joseph Katz. Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syahrul Hidayat Nur Yuniarwan dengan NIM 2021414040 dan rekan saya Ratih Dian Arista dengan NIM 2021414044. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah. Yang pertama adalah sejarah hukum Islam dan perkembangan hukum Islam. Islam datang kepada umat manusia oleh seorang Rasul yang diutus untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab yang pada saat itu menyembah berhala. Sistem masyarakat yang kacau balau. Hal ini yang mengacu pada tahapan proses dalam penerapan syariat Islam agar kondisi bangsa Arab dapat ditangani dengan tegas melalui nas-nas dan hadis baik tentang perintah maupun larangan yang berhubungan dengan hukum, yakni hukum Islam. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Rasul, yang kedua periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga periode Fikih, dan terakhir masa Tabi'in atau Khalifah Umayyah, masa Tabi'in atau keemasan Abbasiyah. Yang selanjutnya hukum Islam di zaman Rasulullah. Periode ini terdiri dari 2 fase yang berbeda. Fase pertama yaitu masa Rasulullah di Mekah, lamanya 12 tahun, lebih berapa bulan sejak kerasulan beliau hingga hijrah ke Madinah. Pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliyah dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga, dan sebagainya. Fase ketiga yaitu sewaktu Rasul berada di Madinah, lamanya hampir 10 tahun sejak hijrah beliau hingga wafatnya. Fase ini dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Yang selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dikenal dengan periode sahabat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin urutan sebagai berikut. Abu Bakar adalah sebagai sahabat yang pertama terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Kemudian diganti oleh Umar ibnu Al-Khattab pada 634 Masehi sampai 644 Masehi. Lalu digantikan oleh Utsman bin Ibnu Affan pada 644 sampai 656 Masehi. Dan terakhir digantikan oleh Ali ibnu Abi Thalib pada 656 Masehi sampai 661 Masehi. 4 pemimpin di atas dikenal sebagai Al-Khulafaur Rasyidin atau para pemimpin yang diridhoi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan tersebut, antara lain yang pertama pengaruh dari peristiwa lokal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua adanya infiltrasi atau penyusupan alam pikiran asing, khususnya filsafat Yunani yang menimbulkan beberapa aliran termasuk tasawuf zuhud dan tasawuf filsafi serta tasawuf India. Yang ketiga adalah untuk menghadapi tantangan hidup dan perkembangan masyarakat Islam dari masyarakat pedesaan yang sederhana menuju masyarakat metropolis yang kompleks, dari politik regional ke politik internasional. Masa ini adalah masa pembentukan hukum Islam. Hukum-hukumnya diambil dari dalil terperinci. Faktor-faktor yang tersebut melahirkan 2 aliran besar, yaitu aliran hizah yang menonjol dalam bidang hadis dan aliran menonjolkan pemikiran atau rai yang cenderung menggunakan qiyas. Yang selanjutnya adalah masa tabi'in atau keemasan Abbasiyah. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintah Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad ke-7 sampai awal abad 10 Masehi. Periode ini
ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang seluruhnya masih dibuktikan sampai saat ini. Oke, untuk selanjutnya yang B, sejarah orientalis. Orientalis adalah kata serapan dari bahasa Prancis yang berarti kata orient, berarti timur secara geografis. Kata ini dapat diartikan dunia timur dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Oriental adalah sebuah kata sifat yang bermakna hal-hal yang bersifat timur, yang teramat luas ruang lingkupnya. Dalam bahasa Arab, orientalis disebut dengan istiqsirq. Menurut Dr. Afaf, sabrah orientalis adalah istilah yang luas yang meliputi semua kelompok yang melakukan studi-studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah. Timur yang dimaksud meliputi bangsa-bangsa di timur seperti India, Cina, dan Jepang. Orang Barat yang mengaji ketimuran tersebut disebut orientalis. Orientalis adalah kata nama pelaku yang menunjukkan seorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan timur. Sedangkan kata orientalisme atau Belanda ataupun orientalis atau Inggris menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Jadi orientalisme berarti sesuatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Selanjutnya adalah yang C, biografi Joseph Scates. Scates lahir pada tanggal 15 Maret 1902 di Ratibor, Silesia yang dulu berada di wilayah Jerman dan sekarang termasuk wilayah Polandia. Hanya menyeberangi perbatasan dari Cekoslowakia. Di kota ini ia tumbuh dan berkembang tinggal selama 18 tahun pertama dari kehidupannya. Scates lahir dari keluarga yang agamis dan terdidik. Ayahnya Edward Scates adalah penganut Katolik dan guru-guru anak bisu dan tuli. Ibunya bernama Maria Mort. Pada tahun 1945, ia menikah dengan wanita Inggris yang bernama Louise Isabel Dorothy, anak perempuan Joseph Coleman. Yang kedua adalah ia meraih gelar dokter di DePaul dengan predikat summa cum laude dari Universitas Breslau pada tahun 1923 ketika berumur 21 tahun. Pada tahun 1932, Scates pindah ke Universitas Kingburg pada tahun 1943. Ia diundang untuk mengajar di Universitas Mesir Kairo. Pada tahun 1947, ia menjadi warga negara Inggris dan bekerja di radio BBC London. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan Inggris, tidak mau memberikan imbalan apa-apa kepadanya. Ketiga, Scates adalah orang-orang yang sangat besar dan akurasi filosofi teliti. Tetapi pada saat yang sama, karyanya memiliki kualitas-kualitas kedalaman, orisinilitas, imajinasi yang dikendalikan sendiri dapat meningkatkan beasiswa dari tingkat antiquarianis dengan presentasi kreatif, sebuah vlog dari jenis klasik dengan pelatihan dan temperamen. Ia tetap berhubungan dengan tren modern pemikiran sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Adapun karya ilmiah yang paling monumental adalah The Origins of Muhammad Jurisprudence and Introduction to Islamic Law, Islamic Law, Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence, dan karya terakhirnya adalah Theology and Law in Islam. Selanjutnya tentang pandangan Joseph Sachs terhadap hukum Islam. Pemikiran Joseph Sachs
mempunyai kepercayaan tradisional mengenai hukum Islam yang telah mapan. Sejak abad 19, Sacchet dihadapkan oleh berbagai tantangan serius, mulai dari kolonialisasi dan imperialisme pengaruh Barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan dan digugat. Salah satunya ditunjukkan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Hal tersebut berbeda dengan pemahaman tradisional. Kajiannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Dalam perspektif mereka, Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai penafsiran Tuhan terhadap Al-Quran telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutnya, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan dan itulah wahyu Tuhan. Sacchet berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi atau hakim agama. Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa dinasti Bani Umayyah, kira-kira pada akhir abad pertama Hijriah atau tahun 715 sampai 720. Pengangkatan qadhi itu ditunjukkan kepada orang-orang spesialis yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Dalam bukunya Introduction to Islamic Law, Sacchet memberikan pendapat bahwa sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis daripada hukum. Untuk membuktikan anggapan tersebut pada bagian lain, ia mengajukan beberapa alasan. Di antaranya adalah: yang pertama, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan seperti yang diuraikan di atas, pastilah para khulafa al-Rasyidin sebagai pemimpin politik umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi. Yang kedua, bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Untuk meyakinkan itu, ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu hadis tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, penulis juga kurang sependapat dengan pemikiran Joseph Sacchet mengenai hadis, karena ijtihad sudah ada sejak zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun, hal ini bukan berarti pintu ijtihad tertutup sama sekali selain Rasul. Selanjutnya tentang pemikiran Joseph Sacchet. Orientalis berikutnya yang meragukan otentisitas hadis adalah Joseph Sacchet. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemikiran Joseph Sacchet atau hadis banyak bertumbuh pada teori yang digagas oleh pendahuluannya, yakni Goldischer. Hanya saja perbedaannya adalah jika Goldischer meragukan otentisitas hadis, Joseph Sacchet sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar adalah palsu, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub. Profesor Sacchet mengatakan, "We shall not me an legal tradition from the prophet which can be considered authentic," atau kita tidak akan dapat menemukan satupun hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai hadis sahih. Argumen dapat diringkas dalam 5 poin. 1. Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal akhir abad pertama. Yang kedua, isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin memproyeksikan ke belakang doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik. Yang ketiga, isnad-isnad secara bertahap meningkat oleh pemalsuan isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik. Yang keempat, sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi'i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. Yang kelima, keberadaan komen narator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayatan itu. Joseph Sacchet menyusun beberapa teori berikut ini. Yang pertama, teori projective back. Maksud dari teori ini bahwa untuk melihat keaslian hadis bisa direkonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi. Teori yang kedua, teori Silento.
atau yang disebut sebuah teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seseorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis dan gagal menyebutkannya, atau jika satu hadis oleh ulama atau perawi juga datang kemudian yang mana para perawi sebelumnya menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis tersebut tidak pernah ada. Yang ketiga, tentang teori common link, yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadis adalah riwayat polos atau common link yang terdapat di tengah bundel sanadnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.